Pernah nggak sih kalian nonton atlet-atlet hebat dan mikir, gimana caranya mereka bisa kayak gitu? Seolah-olah mereka ngelihat permainannya dalam gerak lambat, ya kan? Nah, ternyata rahasianya itu bukan di mata mereka, tapi di cara mereka menggunakan mata mereka. Yuk, kita bongkar rahasia di balik visi para atlet elit ini. Pertanyaannya simpel banget, tapi jawabannya bisa mengubah segalanya. Gimana sih sebetulnya pemain-pemain hebat, entah itu di futsal, sepak bola, atau olahraga apapun, bisa melihat permainan dengan cara yang beda banget dari kita? Ini bukan soal punya mata super loh, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih terlatih. Nah, ini dia intinya. Kutipan ini kuncinya. Visi seorang atlet elit itu bukan tentang menyerap setiap detail yang ada di lapangan, tapi ini tentang menyaring semua gangguan dan secara instan mengenali apa yang paling penting pada momen itu. Jadi kualitas, bukan kuantitas. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi konsep ini. Di bagian pertama ini, kita bakal ungkap kenapa melihat lebih baik itu adalah sebuah skill yang dipelajari, bukan bakat bawaan. Jadi, buang jauh-jauh deh pikiran soal mata elang. Yang sebenarnya dikembangkan oleh para atlet ini adalah sesuatu yang disebut pola persepsi fungsional. Gampangnya, otak mereka itu dilatih untuk mengenali pola-pola kejadian yang terus berulang. Inilah yang bikin mereka bisa mengantisipasi apa yang bakal terjadi selanjutnya dan bertindak sepersekian detik lebih cepat. Terus gimana caranya otak ngelakuin ini? Ternyata nih, kita semua itu dilengkapi dengan dua sistem visual yang berbeda. Para atlet hebat ini cuma jadi master dalam menggunakan keduanya secara bersamaan. Yuk kita lihat dua alat ini. Gini deh, cara paling gampang buat ngertinya, bayangin aja analogi lampu sorot lawan lampu pijar. Penglihatan sentral kalian itu kayak lampu sorot yang tajam dan fokus, sementara penglihatan perifer itu kayak lampu pijar yang nerangin seluruh area di sekitar. Keduanya punya peran yang beda banget, tapi sama-sama penting. Biar lebih jelas lagi ya, lampu sorot atau penglihatan sentral itu dipakai buat detail-detail yang presisi, di mana posisi bolanya, kemana target kita, atau sentuhan pertama seorang pemain. Nah, kalau lampu pujar atau penglihatan perifer, tugasnya mendeteksi semua hal lainnya, pergerakan pemain lain, arah bola, dan di mana posisi teman setim dan lawan tanpa harus ngelihat mereka langsung. Dan yang keren, ini tuh bukan cuma soal mata loh. Persepsi kita juga sangat dipengaruhi sama posisi seluruh tubuh kita. Arah kepala, leher, badan, dan pinggul itu nentuin informasi apa aja yang bisa dilihat oleh mata. Semuanya itu satu sistem yang nyambung. Oke, jadi kita udah tahu atlet punya dua alat visual dan mereka pakai seluruh tubuh mereka. Tapi gimana mereka nyatuin itu semua di tengah panasnya permainan? Nah, di bagian ini nih kita bakal kupas tuntas proses intinya, metode rahasia yang mereka pakai terus-menerus. Caranya, lewat sebuah proses pemindaian atau scanning 3 fase yang berjalan terus-menerus. Ini bukan sesuatu yang cuma dilakuin sesekali ya. Ini adalah siklus konstan yang terjadi dalam hitungan detik, yang bikin mereka bisa terus-menerus update pemahaman mereka tentang permainan. Dan ini dia 3 fasenya. Pemindaian umum, pemindaian kritis, dan mata tenang atau quiet eye. 3 langkah inilah yang mengubah informasi mentah jadi aksi penentu kemenangan. Mari kita lihat satu persatu. Fase pertama, namanya general scanning atau pemindaian umum. Anggap aja ini kayak lagi ngumpulin data awal. Pemain pakai penglihatan perifer mereka, si lampu pijar, buat menjelajahi seluruh area permainan, menyerap gambaran besarnya. Di mana posisi semua orang, di mana ada ruang kosong. Lanjut, fase kedua, critical scanning atau pemindahan kritis. Nah, di sini fokusnya mulai mengerucut. Dari semua informasi yang udah dikumpulin, pemain mulai fokus ke detail-detail paling penting yang bakal jadi dasar keputusan mereka selanjutnya. Waktunya mepet banget, jadi ini harus cepat dan efisien. Dan yang terakhir, fase 3, quiet eye. Ini adalah detik-detik terakhir pas tatapan mata kita ngunci target. Biasanya sih ke bola atau gawang, tepat sebelum kita ngelakuin aksi, mau itu nendang, lempar, atau ngoper. Kuncian tatapan terakhir ini penting banget buat memastikan presisi dan eksekusi yang akurat. Oke, kita udah punya proses 3 fase ini. Terus, apa untungnya? Apa hasil akhirnya di lapangan? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana penguasaan proses ini secara langsung ngasilin performa yang luar biasa. Pas ketiga fase ini, umum, kritis, dan quiet eye udah nyatu dan berjalan mulus, nah disitulah pola persepsi fungsional yang kita balas di awal tadi terbentuk. Proses ini jadi otomatis dan hasilnya adalah 3 keuntungan besar di lapangan. Yang pertama, persepsi jadi jauh lebih baik.
Kalian nggak lagi sekedar melihat permainan, tapi benar-benar paham, bisa menyaring informasi yang nggak penting, dan cuma fokus ke apa yang benar-benar krusial. Karena persepsinya lebih bagus, otomatis muncul keuntungan kedua, keputusan yang lebih cepat. Kalian udah duluan memproses informasi yang relevan, jadi kalian bisa bikin pilihan yang tepat sepersekian detik lebih cepat dari lawan. Dan puncaknya, semua ini ngarah ke keuntungan paling utama, eksekusi yang lebih efektif, persepsi yang lebih baik, dan keputusan yang lebih cepat ujung-ujungnya menghasilkan tindakan yang lebih akurat, lebih kuat, dan lebih sukses. Nah, inilah yang ngebedain pemain bagus dan pemain yang luar biasa. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kalian. Entah kalian seorang atlet atau cuma penonton, pemahaman ini bisa ngubah cara kalian memandang permainan. Pertanyaannya jadi bukan apa yang kamu lihat, tapi apa sih yang lagi kamu cari? Karena disitulah dalam pencarian itu letak rahasia sebenarnya dari visi para atlet elit.